Baik, ya. Jadi masih integral lipat materi kita hari ini. Jadi kemarin minggu lalu juga kita sudah membahas integral ganda ya atau integral lipat karena fungsi yang kita apa namanya hadapi itu variabelnya dua. Jadi kita menggunakan integral ganda. Sebetulnya dengan integral tunggal, dengan integral satu variabel kita juga bisa melakukan integral dua kali gitu ya. Nah, tapi kalau kalau ini karena variabelnya dua, maka kita bisa melakukan integralnya dua kali. Nah, kita coba lihat definisi dari integral. Bila fx ini fungsi dengan variabel tunggal dengan satu variabel x saja, maka kita bisa melakukan integral untuk x itu seperti ini. Ini namanya integral tertentu, artinya integral itu sudah ada batasnya. Kalau integral yang tanpa batas kan kita ada tambah konstanta C pada hasil integralnya gitu ya. Tapi ketika integralnya sudah tertentu, ada batas batas pada integral itu, maka solusi akhirnya nanti sudah berupa angka dan tidak ada konstanta C lagi. Karena pada hasil akhirnya kita masukkan nilai X ini dengan batas atasnya B dikurangi dengan nilai X yang sudah diganti A gitu ya. Nah, dari definisi ini, maka masalah yang muncul itu biasanya adalah masalah luas di bawah kurva fx. Jadi, karena kita bicara kurva, biasanya nanti ada kurva, lalu kemudian di bawahnya itu ada alasnya. Nah, pada integral ganda, prinsip ini bisa digunakan untuk menghitung volume sebuah benda ruang atau volume sebuah ruang gitu ya, dengan alas alas area bisa persegi panjang, bisa daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva tertentu gitu. Itu luas alasnya. Karena pada prinsipnya volume ruang itu adalah perkalian alas dengan tinggi. Nah, tingginya itu nanti adalah sebuah fungsinya atau permukaan. Karena apa namanya? Grafik dari fungsi dengan variabel lebih dari satu itu kan adalah sebuah permukaan gitu ya. Permukaan itu bisa permukaan yang lurus, bisa juga permukaan lengkung gitu ya. Nah, kalau interval sebagai luas alas itu misalnya ada daerah dibatasi oleh sumbu X sama sumbu Y, biasanya nanti X-nya misalnya dari A sampai B. Nah, untuk menghitung luas itu kan sebetulnya pada prinsipnya kalau kalian di integral kalkulus satu masih ingat integral Riemann yaitu kita membagi satu daerah menjadi beberapa bagian yang kecil dibagi menjadi persegi-persegi panjang yang kecil gitu ya. Nah, ini juga begitu. Jadi X-nya dari interval A sampai B itu dibagi menjadi N subinterval. Jadi sub-subinterval sebanyak N, semakin besar N-nya akan semakin baik. Karena nanti ketika bidang itu lengkung, maka, nah seperti ini. Misalnya kita punya kurva nih, lalu batas bawahnya itu sebuah permukaan yang tidak rata gitu ya. Lalu permukaan itu kan akan kita bagi menjadi subinterval-interval seperti ini. Pembaginya sebetulnya persegi panjang. Karena batasnya bukan garis lurus, maka persegi panjangnya bisa seperti ini. Ada bagian yang tidak terhitung, tapi ada juga bagian yang kelebihan gitu ya. Nah, jadi kalau pembaginya jumlah persegi panjangnya makin banyak, berarti kan persegi panjang ini makin kecil. Jadi area yang tidak terhitung itu akan semakin kecil, gitu ya. Jadi apa namanya pembagian interval ini dibuat sebanyak mungkin supaya jarak antara x0 dan x1-nya itu semakin tipis. Sehingga delta x-nya di sini sebetulnya diarahkan untuk mendekati 0. Gitu ya. Jadi untuk mendapatkan luas yang lebih akurat, maka diambil nilai limit n-nya ini. Limit n itu maksudnya pembaginya atau nilai subintervalnya itu didekatkan menuju tak hingga. Jadi sebanyak mungkin. Artinya kalau persegi panjang yang kita buat ini makin banyak, berarti jarak X1 dengan X berikutnya itu kecil banget, tipis gitu. Sehingga bayangkan kalau ini misalnya ada persegi panjang tipis, kan bagian yang tidak terhitung itu makin kecil gitu ya.
Jadi setiap persegi panjang di ini itu memiliki tinggi F. F itu adalah fungsi yang katakanlah ini permukaannya. Kemudian ini persegi-persegi panjang. Kalau ini persegi panjang dari alas sampai tinggi kan nanti dia akan menjadi apa namanya balok-balok yang sangat kecil gitu. Jadi seperti ini. Bayangannya begini. Ini permukaan nih. Jadi fungsi fx y-nya itu gambar melengkung ini ya. Lalu permukaan ini tuh bisa punya alas berbentuk persegi panjang atau berbentuk batas dua kurva. Karena ini juga tidak selalu persegi panjang ya, bisa juga kurva. Kemudian, nah alasnya ini akan kita bagi-bagi menjadi kotak-kotak yang kecil. Jadi kan nanti setiap kotak di sini punya tinggi. Akhirnya kita punya balok-balok gitu ya. Balok-balok. Jadi kalau kita gambarkan tiga dimensinya kayak begini nih. Semakin balok pembaginya ini makin banyak, maka errornya akan semakin kecil. Sebetulnya bukan error ya, tapi bagian yang tidak terhitung ataupun bagian yang seharusnya tidak terhitung tapi dia ikut kehitung itu kecil gitu. Jadi sehingga limit n-nya itu didekatkan menjadi tak terhingga, gitu ya. Nah, prinsip dari integral ganda itu adalah menghitung sejumlah kotak-kotak ini. Jadi menghitung volume di mana alasnya adalah di sini, lalu tingginya adalah kurva itu. Sehingga kalau kita cari integral atau mencari volume dari sebuah ruang yang dibatasi oleh permukaan fx, y dengan biasanya nanti diketahui pada daerah D gitu ya. D itu D atau R region gitu ya. D itu kalau bahasa Indonesia biasanya kita menggunakan D karena dia mewakili daerah. Kalau di buku-buku bahasa Inggris biasanya menggunakan R karena R itu mewakili region. Region itu adalah daerah yang di bawah sini, gitu ya. Jadi kalau didefinisikan seperti ini, integral rangkap. Kenapa rangkap? Karena ini mewakili luas daerah. Luas daerah itu ada bagian X, ada Y, gitu ya. Kemudian fx-y-nya itu adalah tingginya. Jadi kita mencari integral fungsi fx ini pada daerah R. Nah, R-nya adalah tadi bisa berbentuk persegi panjang, bisa juga wilayah, sebuah wilayah, gitu ya. Jadi eh, kita akan mencari volume dari sebuah ruang yang dibatasi oleh fungsi fx dengan daerah R. Nah, R-nya itu bisa macam-macam. Jadi pada saat kita mempunyai R didefinisikan pada daerah R-nya berupa misalnya lingkaran atau persegi panjang atau fungsi apapun, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan batas-batas daerahnya tadi. X-nya dari berapa sampai berapa, Y-nya dari berapa sampai berapa. Gitu ya. Jadi yang eh, kalau mencari integral integral kan biasa karena fungsi fx-nya sudah diketahui. Jadi fungsi f ini sudah diketahui. Jadi permasalahannya adalah bagaimana kita menentukan batas-batas daerahnya. Karena integral rangkap itu kan kita mencari integral terhadap y dan terhadap x, di mana masing-masing variabel ini memerlukan batas atas dan bawah. Gitu. Jadi penentuan batas ini menjadi hal yang penting dan krusial. Karena kalau ini sih integral biasa. Integral sama seperti kalau kita mencari turunan parsial, integralnya juga sifatnya seperti itu. Jadi kalau diintegral terhadap X, maka variabel selain X akan dianggap konstanta. Kalau kita integral terhadap Y, maka variabel selain Y akan dianggap konstanta. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Bagaimana cara menentukan batas-batas integral itu? Yang pertama, jika daerahnya berupa persegi panjang, seperti ini luas, kalian membayangkannya, ini luas di bawah ya, kan luas di bawah berarti dimensi 2 nih. Nanti ada tinggi yang ke atas. Jadi karena ini volume kan berarti seharusnya di ruang dimensi 3. Tapi eh, tingginya kan sudah tidak masalah karena tingginya artinya kita menghitung integral dari fungsi tersebut. Masalahnya adalah menentukan batas alas gitu ya. Jadi ini adalah proyeksi dari alasnya. Nah, alasnya itu kan berarti ada dua sumbu, sumbu X sama sumbu Y, karena sumbu Z-nya yang ke atas ya. Kalau daerahnya berupa persegi panjang, maka
batas-batasnya sudah jelas. Katakanlah X-nya itu dari A sampai B. Berarti nanti integral terhadap X-nya itu dari A sampai B. Demikian juga batas Y-nya udah ketahuan nih dari C sampai D. Berarti nanti batas integralnya untuk batas Y-nya dari C sampai D. Nah ini nggak boleh kebalik ya. Nggak boleh kebalik itu maksudnya begini, nggak boleh muntir. Jadi kalau dy-nya yang dalam, maka ini juga di dalam. Gitu ya. Lalu ini dx yang luar, maka ini juga batasnya di luar. Jadi nggak boleh muntir. Muntir itu maksudnya kalau ini dy dx, terus ini kok y, sini x. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau eh, batas daerah ini berupa persegi panjang yang nilai angkanya sudah fix gitu ya, maka kita boleh nih balik eh, operasinya dx dy gitu boleh. Ini juga nanti menyesuaikan ya. Pokoknya posisinya itu ini nggak boleh saling silang. Kalau y yang dalam maka di sini juga yang dalam. X yang luar maka ini juga yang luar gitu x-nya. Tapi kita juga boleh membalik jadi integralnya dx dy boleh nggak apa-apa. Berarti nanti di integral sini juga sama. Ini yang x, ini yang y. Gitu ya. Nah, itu hanya boleh kalau luas daerahnya sudah diketahui nilai-nilainya, jadi sudah konstan. Jadi dibolak-balik sama. Sudah berikutnya tinggal diintegral aja nih fungsi f, lalu yang di dalam ini apa namanya dimasukkan dulu nilai-nilai y-nya dengan c dan d. Nanti setelah nilai variabel y-nya sudah hilang, baru kita integral terhadap x. Gitu ya. Saya kira kalau apa namanya daerahnya itu persegi panjang yang artinya batas X dan Y-nya sudah pasti, maka mengintegralkannya gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau alasnya bukan persegi panjang, tapi kurva, batas atau perpotongan dua kurva, katakanlah seperti ini. Perpotongan kurva GX dengan YX. Gitu ya. Nah, berarti sekarang kita tahu nih, untuk X-nya ini sudah jelas, dari A sampai B. Ya, jadi batas X-nya kita cari titik potong. Kebetulan fungsinya seperti ini ya. Jadi yang fix adalah X dan Y, karena eh, Y-nya adalah fungsi GX dan fungsi fx. Nah, yang menjadi batas atas adalah bagian yang lebih besar. Berarti fungsi fx. Ini ya bagian yang lebih besar. Batas bawahnya berarti fungsi yang lebih kecil. Kalau di bawah, kalau di bawah kan nilainya lebih kecil ya. Nah, ini kan yang dipakai. Kenapa kok bukan yang sini, Bu? Karena kita menghitung daerah yang dibatasi oleh kurva X dan kurva F dan kurva G. Nah, kurva F dan kurva G itu kalau karena dia berpotongan di sini, maka ini menjadi batas X. Berarti ini sudah fix A sama B. Berarti kita harus mencari berapakah nilai A dan nilai B-nya. Kita bisa hitung dari perpotongan dua kurva ini. Ya, jadi kalau digambarkan integralnya, integral fxy dengan batas x-nya dari A sampai B, kemudian batas y-nya dari F sampai G. Sorry, yang lebih bawah itu yang G, dari G sampai F. Jadi kita tulis begini. Nah, yang masih berupa fungsi itu harus di dalam. Jadi kalau ini nggak bisa dibalik. Kalau yang konstanta yang segi empat begini ya, ini kan sudah tidak ada fungsi ya, tinggal nilai-nilai angka. Ini boleh dibolak-balik sama. Tapi kalau ini nggak sama. Jadi kalau batasnya masih berupa variabel, dia harus diintegral di dalam. Nah, nanti hasil akhirnya yang sudah fix itu menjadi batas integral luar seperti ini. Karena X-nya sudah angka kan, berarti ini menjadi batas eh, di integral yang lebih luar. Jadi ini di luar. Gitu. Nah, satu lagi, kalau D-nya itu perpotongan tiga kurva, kayak begini nih. Ada kurva M, ada F, ada G. Kemudian daerahnya misalnya eh, perpotongan tiga buah kurva ya, ada titik sini, ini B, ini C. Katakanlah ini A, ini B, sini B, ini C. Nah, berarti ini kita nggak bisa nih
em, mencari batas X-Y-nya, X-nya dari A sampai C misalnya. Lalu Y-nya fungsi M dengan fungsi, nah, karena fungsinya di sini kan dua nih. Ini ada fungsi F, yang ini fungsi G, jadi harus dibagi dua. Jadi ini menjadi area 1, ini area 2. Yang area 1, X-nya dari A sampai B, kemudian Y-nya dari fungsi ini fungsi M, sampai fungsi F. Sedangkan area 2, X-nya dari B sampai C, Y-nya dari M sampai G. Gitu ya. Jadi kalau di integral, kita pecah integral fx ini eh, dengan area D, itu kita pecah menjadi areanya D1 sama D2. Kemudian D1 batasnya X-nya dari A sampai B, ini ya. X-nya dari A sampai B. Kemudian Y-nya dari M sampai F. Dari M sampai F. Lalu nanti dijumlah integral fungsi yang sama, tapi dengan area untuk X dari B sampai C, untuk Y-nya dari M sampai G. Gitu. Dan selebihnya di integral biasa. Ini lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Misalnya begini. Ini saya kerjakan di sini aja. Nah, ini kan hitunglah integral 2xy dx pada daerah D, di mana D-nya adalah daerah yang dibatasi oleh fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, fungsi ini adalah fungsi lingkaran di kuadran 1. Jadi, kita coba sketsa. Ini kalau di sketsa, fungsi lingkaran pusatnya di 0 ini. Kalau pusatnya di A, B, maka fungsi lingkarannya adalah X min A dalam kurung kuadrat plus Y min B dalam kurung kuadrat. Itu berarti pusatnya di A, B. Nah, kalau bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat begini, berarti A-nya 0, B-nya 0. Jadi X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat. Jadi pusatnya di sini ya. Lalu sama dengan 25, itu kan kalau kita ingat rumus umum lingkaran itu kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Nah, R itu jari-jari. Berarti kalau di 25, berarti jari-jarinya 5. Jari-jari itu berarti kan ini 5, ini 5, di sini min 5, ini min 5. Nah, kan lingkarannya begini. Nah, gitu ya. Terus ada embel-embel di kuadran 1. Kuadran 1 itu kan sini. Nah, berarti daerah yang dimaksud itu adalah ini. Gitu. Nah, berarti ini saya capture aja ya. Nah, kita kerjakan di sini. Nah, berarti kan sekarang untuk mencari integralnya, ini integral rangkap. Ini saya tulis ulang dulu soalnya. 2xy dy dx sama dengan, nah sekarang kita sudah coba batas, oh ini sekarang kita tentukan dulu batas x-nya. X, sumbu x kan di sini ya. Ini dari sini 0, ini dari 0 ke, nah karena ini lingkaran boleh dianggap yang konstanta itu boleh dipakai yang X atau yang Y, sama aja. Ini kalau X-nya yang dipakai yang batas pasti, batas X-nya dari 0 sampai ujung sini. Berarti ini sampai 5. Nah, karena X-nya sudah fix, maka Y-nya, batas Y-nya dari
yang ke atas. Nih, kalau saya pakai ini, kalau X-nya itu dari sini sampai sini ya, ini 0 sampai 5. Maka Y-nya kan garis-garis begini. Nilainya kan ke atas gini ya. Dari yang paling bawah sini 0, Y-nya 0. Terus ini berarti kan ini ngikutin bentuk kurvanya kan. Nah, kurvanya adalah lingkaran di sini. Jadi kita nggak bisa lagi pakai Y-nya itu dari 0 sampai 5. Kalau Y-nya sampai 0 sampai 5 berarti bentuknya nanti persegi panjang. X-nya dari 0 sampai 5, Y-nya dari 0 sampai 5 gitu kan. Nah, kalau ini karena ini lingkaran maka Y-nya ngikutin fungsi. Nah, fungsinya lingkaran dari 0 sampai karena lingkaran berarti kita punya eh, kan bentuknya Y kuadrat. Kita ambil fungsi lingkaran itu kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Maka Y-nya kita keluarkan. Jadi Y kuadrat itu sama dengan 25 min X kuadrat kan gitu ya. Atau ini berarti kalau begitu eh, Y-nya Y sama dengan akar 25 min X kuadrat. Nah, itu batas Y-nya. Nah, jadi dari sini yang sudah pasti X berarti X nanti menjadi batas luar. Jadi ini X-nya dari 0 sampai 5. Lalu yang di dalam ini Y-nya mulai 0 sampai akar 25 min X kuadrat. Nah, lalu fungsi yang diintegral apa? 2XY. Ini DY dx. Gitu. Ini sekarang kita coba integral. Nah, yang bagian dalam ya dikerjakan dulu. Integralnya 2XY. Kita integral terhadap Y. Berarti hasilnya adalah 2X tetap, dia konstanta. Lalu Y-nya menjadi setengah Y kuadrat. Nah, setengah Y kuadrat. Batasnya, saya pakai 3 aja biar agak tinggi. Batasnya dari, nih, ini 0 ya. Nah, ini D-nya sudah hilang. Gitu ya. Sekarang ini kita kerjakan dulu. Ini 2X, lalu Y-nya kita ganti ini. Jadi ini boleh ya. Berarti kalau Y-nya kita ganti 25 min X kuadrat dikuadratkan, kan berarti gini ya. Nah, gitu kan. Terus min 0. Min 0 kuadrat gitu. Sebetulnya ya. Ini dari sini. Nah, gitu ya. Sekarang kita
Masukkan angkanya. Ini berarti 25 min X kuadrat gitu ya. Ini enggak ada. Kali 2. Ini bisa langsung. Nah, eh. Nah, terus ini kita sederhanakan lagi, berarti 2 kali setengah habis ya. Ini berarti X. Ini ada. Berarti 25X min X pangkat 3 ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita integral terhadap X. Berarti hasilnya 25/2 X kuadrat. Lalu min 1/4. Oh, sebentar. Ini 25X betul ya. Ini, oh ini 2. Gitu ya. 2/4 X pangkat 4. Oh ini saya ganti setengah langsung ya. Nah, gitu ya. Nah, ini dari 5, dari 0 sampai 5. Sekarang kita ganti. Ini 5, ini 5, ini 0, ini 0. Ya. Berarti 25. Ini 625/2. Ini 0 semua. Lalu ini 25 per, oh 5/4, 625 juga ya. Nah, ini saya salah nih. Coba kita cek lagi. Hasilnya harusnya enggak 0 ya. Batasnya X dari 0 sampai 5. Batasnya Y dari 0 sampai lingkaran. 25 min X kuadrat. Oke. Fungsinya 2XY. Kita integral terhadap Y berarti 2X setengah Y kuadrat. Dari 0 sampai itu kita masukkan dulu setengah Y kuadrat. Ini berarti akarnya hilang. Oke, betul ya. Dikurangi ini 0 kuadrat. Oke, ini kalau 2X kali setengah kali ini berarti X kali, ini saya kurangi 0 dulu ya. Oke. X kali 25, lalu yang ini 2X kali X kuadrat. 2X pangkat 3 ya, benar ya? Kalau ini kita integral terhadap X berarti 25/2 X kuadrat min setengah X pangkat 4. Betul ya? Dari 0 sampai 5. Ini berarti kalau kita masukkan 5 kuadrat, 25 kali, iya benar.
X pangkat 4, 25. Oke, saya salah di mana nih? Ini kalau 0, juga 0. Ini 0 semua kan ya? Ah, kenapa bisa 0 ya? Hmm, kok habis. Ya, mungkin saja ya. Oke. Oke, untuk sementara kita biarkan dulu ya. Kayaknya kita nggak salah hitung sih. Coba nanti kalau kita ketemu, saya koreksi ya. Mm-mm. Iya, sepertinya benar sih. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Coba kita lihat kalau di sini. Iya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Saya coba satu soal aja ya, karena yang lain sama aja. Oke. Kita coba hitung integral yang nomor satu. Nah, kalau ini kan alasnya tuh sudah fix karena bentuknya persegi panjang. Contoh dua. Nah, kalau ini dibolak-balik sama nih. Ini X. Jadi ini tuh areanya adalah persegi panjang yang X-nya dari 2 sampai 4 dan Y-nya dari 1 sampai 2. Jadi X-nya di sini dari 2 sampai 4, lalu Y-nya dari 1 sampai 2. Nah, fungsi yang diintegral adalah 6XY kuadrat. Ini DY dx. Oke, kita integral dulu yang bagian dalam. 6XY kuadrat diintegral terhadap Y berarti 6X-nya tetap. Y kuadrat diintegral menjadi sepertiga X pangkat 3. Oh, sorry. Y pangkat 3. Ya. Batasnya dari 1. Bentar ini. Ya, gini aja nggak apa-apa ya. Kalau saya kasih seperti ini. Bentar. Dari 0, sorry, 1 sampai 2. Sini masih dx gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Ini X-nya dari 0 sampai 4. Lalu yang ini sepertiga kali 6 jadi 2X. Lalu Y-nya, nah ini berarti 2 pangkat 3. Oke, ya. 2 pangkat 3 min 1 pangkat 3 dx.
Ini berarti 8 dikurangi 1, 7 kali 2. Ini 14x dx. Ini kalau kita integral berarti hasilnya adalah 7x kuadrat. Gitu ya. Untuk x dari 0 sampai 4. Coba ini saya kecilkan. Oke, berarti ini sama dengan 7 kali 16 min 0. Jadi 7 kali 16 berapa? 142 tambah 7. Ya. Nah, itu ya. Itu kalau batasnya persegi panjang kita tinggal begitu aja. Tinggal dimasukkan aja tuh. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini yang lain sama batasnya sudah tertentu ya. Sekarang kita coba lihat. Pada kasus-kasus tertentu yang tadi kita sudah bahas, batasnya bisa fungsi selain persegi panjang bisa fungsi seperti ini atau seperti ini, ya. Oh, ini yang tadi jawabannya. Coba kita cek. X pangkat 3. Oh, sama kayak tadi nggak sih? Oh, beda. Dah. Oke, sekarang kita coba ini ya. Oke, contoh yang ketiga. Hitunglah integral 8xy pada daerah D, di mana D-nya adalah daerah yang dibatasi oleh lingkaran dengan pusat 00, jari-jari 4, yang dipotong oleh garis Y sama dengan X. Oke, kita coba gambarkan di sini ya. Ini tuh lingkaran, pusatnya di O, jari-jarinya 4, jadi di sini X-nya, ini sumbu X, ini sumbu Y, di sini juga 4, ini min 4, sini min 4. Gitu ya. Dan dipotong oleh garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu kita ambil 2 titik sembarang. Misalnya X-nya 0, Y-nya juga 0, karena Y sama dengan X. Jadi di sini ya. Kalau Y-nya 1, X-nya juga 1. Kalau X-nya 4, Y-nya juga 4. Jadi itu kalau kita gambar dia begini. Nah, ini garis Y sama dengan X. Jadi masih ingat ya, kalau mau membuat garis itu, ambil 2 titik sembarang, lalu titiknya kita hubungkan. Nah, ini kita punya daerahnya itu di sini, yang dibatasi oleh lingkaran, kemudian garis X sama dengan Y, dan X positif. X positif kan di sini ya. Berarti yang dimaksud itu ini daerahnya. Nah, itu kalau kita apa namanya perbesar, ini kan seperti irisan pizza kan. Jadi kan gini ya. Nah, ini kan lingkaran. Nah, gitu. Jadi kita punya kalau X-nya dari sini sampai sini, Y-nya dari sini sampai sini. Tapi pas di sini dia putus. Kan berubah nih. Jadi ini eh,
kita punya daerah D yang 2. Jadi anggaplah ini D1, wilayah yang pertama, ini wilayah yang kedua. Wilayah yang pertama, ini mulai dari 0 sampai, nah, di sini kita nanti cari titik potong antara lingkaran dengan garis Y sama dengan X. Dikatakanlah ini eh, B deh. Kemudian daerah yang ketiga ini. Setelah di sini kan jari-jari ya, jadi ini 4. Nah, coba ini saya potong. Saya buat ke sini ya. Gambarnya bagus banget ya. Kemudian yang ini. Nah, gitu ya. Sekarang kita definisikan. Daerah 1, batas X-nya dari 0 sampai perpotongan garis Y sama dengan X dengan lingkaran. Lingkarannya rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Gitu ya. Nah, berarti kita cari titik potongnya dulu. Ini lingkarannya. Terus garisnya Y sama dengan X. Maka kita bisa tuliskan ganti variabelnya X dengan Y atau Y diganti X boleh. Nah ini saya ganti dengan X ya. Karena berpotongan kan hari ini kita punya ini. Nah berarti kita punya 2X kuadrat sama dengan 16 gitu kan. Berarti X kuadrat sama dengan 8. Nah berarti X sama dengan akar 8. Karena dia ada di kuadran 1 berarti kan X-nya positif ya. Jadi akar 8. Ini sorry. X sama dengan akar 8. Nah ini berarti titik B-nya itu. Jadi B, ini kan kita menamakannya B ya. B sama dengan akar 8. Atau jadi batas daerah 1, X-nya sama dengan 0 sampai ini X sama dengan akar 8. Dan Y-nya Y-nya dari sini bawah sampai ini atas ini adalah garis garis Y sama dengan X. Jadi ini Y-nya sama dengan 0 sampai Y sama dengan X gitu ya. Kemudian yang daerah 2 berarti di sini mulai dari B sampai 4. Ini berarti dari
akar 8 sampai 4. Sedangkan Y-nya dari sini sampai ini lingkaran. Y-nya dari 0 sampai ini akar 16 min X kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan simbol integralnya. Ini. Oh, sorry, ini integral lengkap ya. Delapan X Y. Oh, ini DA dulu gitu ya. Nah, ini yang sudah fix siapa? Yang X ya, berarti X yang luar. Ini D1. Ini D2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini kita ubah nih. X, jadi yang ini dari 0 sampai akar 8. Kemudian yang ini Y sama dengan 0 sampai X. Ini fungsinya 8 XY. Ini DY, DX. Ya. Yang ini juga sama. X-nya mulai dari berapa tadi? Akar 8 sampai 4. Ini Y-nya mulai dari 0 sampai akar 16 min X kuadrat. Ya. Sekarang kita hitung satu-satu. Kita hitung satu-satu aja ya. Nah, yang ini dulu nanti hasilnya tinggal dijumlahkan. Tuh. Oke. Integralnya 8 X Y terhadap X berarti ini 8 X. Ini 4 ya. 8/2. Jadi 4 XY kuadrat dengan batas 0 sampai X. Ya, sama dengan
Ini kita ganti Y-nya jadi 4X tetap. Lalu Y ini kita ganti dengan X kuadrat min 0 kuadrat gitu ya. Dx. Nah, ini berarti 4X pangkat 3. Oke. Berarti ini X pangkat 4 dari 0 sampai akar 8. Jadi hasilnya eh du X-nya kita ganti X pangkat 8 berarti 8 pangkat setengah. Sorry. Ya, 8 pangkat setengah kali 4. 8 pangkat 2. 64. Hmm. Itu untuk luas daerah 1. Sekarang untuk yang daerah 2. Daerah 2 berarti yang ini ya. Dari akar 8 sampai eh, 4. Fungsinya masih sama ya. Karena 8XY kita integral, cuman ini aja yang beda. Ini akar 16 min X kuadrat. Ya, ini sama dengan X sama dengan akar 8 min 4. Yang ini berarti 4X. Lalu Y kuadrat. Itu langsung saya ganti ini ya. 16 min X kuadrat. Ini dx. Saya lanjutkan di bawah. Berarti ini kalau kita kalikan 4 kali 16 ya. Berapa? 8, 64 min 4X pangkat 3. Oke ya. Oke. Sekarang kita hitung. 64X min X pangkat 4. Dari akar 8 sampai 4.
sebelahnya sini aja. 64 kali 4. 64 kali 4 itu berapakah? 256. Kemudian dikurangi akar 8 pangkat 4. 64. Ini. Dikurangi ini. 64 kali akar 8 itu 8. 8 pangkat 2,5. 64 kali akar 8. 8 kuadrat kali 8 pangkat setengah ya. Jadi 8 pangkat 2,5. Berapakah 8 pangkat 2,5? Bentar. 64 kali akar 8 itu 2 akar 2. Berarti 128 akar 2 dikurangi akar 8 pangkat 4 ya. Oh, sebentar. Saya salah tadi. 64 kali 4 itu 256. Lalu 4 pangkat 4 juga 256 ya. Jangan-jangan mau lagi nanti ini saya salah lagi. Sekarang yang ini 64 kali akar 8 itu ini. Lalu akar 8 pangkat 4 berarti 8 kuadrat 64. Ini 0. Lalu ini berarti 64 min 128 akar 2. Itu ya. Bentar. Saya hitung pakai kalkulator. 128 akar 2 itu kenapa minus ya? Oh, begini dulu deh. Ini kalau dihitung tapi minus sih. 64 dikurangi 181. 0,02. Begini aja deh. Karena dia ada dalam bentuk akar. Nah, gini ya. Oke. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ini nanti kalian coba coba koreksi lagi ya kalau saya ada salah hitung. Tapi prinsipnya begitu. Jadi, oh ini belum dijumlahkan ya. Ini kan ada 64. Nah, kita jumlahkan. Jadi luas, sorry. Jadi ini, nah ini 64
Kemudian yang ini 64 min 128 akar 2. Nah, gitu ya. Di hasilnya 128 dikurangi 128 akar 2. Ya, saya kasih warna lain. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nanti juga kalau yang ini juga sama, kalian coba, tapi saya coba gambarkan batasnya ya. Hitunglah integral ini jika D adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4X min X kuadrat. Ini adalah parabola. Parabola, kalau bagian X kuadrat nilai A di sini negatif, nanti parabolanya menghadap ke bawah. Ini. Kemudian yang perlu kita cari adalah nilai D-nya. Diskriminannya itu akar B kuadrat min 4AC. Jadi B kuadrat min 4AC, B-nya di sini 4, dikuadratkan, ini saya hitung dulu. Jadi D-nya, kalau D-nya positif, maka memotong ya. Ini B kuadrat min 4 kali A kali C, B-nya di situ 4, berarti 16, min 4, A-nya min 1, C-nya 0. C-nya nggak ada ya. Nah, jadi ini 16. Nah, berarti ini 16, artinya positif. Kalau positif, berarti motong gini. Tinggal kita cari titik potongnya di sini tuh berapa. Kemudian titik potong di sini, ini min sumbu simetrinya adalah rumusnya min B per 2A. Ini sih mengingat kalkulus 1 lagi ya. Min B per 2A, B-nya 4, A-nya min 1. Jadi ini min 2. Jadi X-nya 2. Nah, berarti ini nanti motongnya di X sama dengan sumbu simetrinya ya, maaf ya. Ini 2. Nah, sekarang tinggal mencari titik potongnya di sini. Titik potong dengan sumbu Y itu berarti X, titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Berarti ini dinolkan. Jadi kalau 4X min X kuadrat sama dengan 0, ini berarti X-nya kita keluarkan. Ini 4 min X sama dengan 0. Nah, berarti kita punya titik 2 ya, X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Jadi di sini 0, di sini 4. Ya, kalau sumbu simetri kan ke sana 2, ke sana 2. Nah, jadi sekarang daerah ini dipotong oleh garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu kalau dan sumbu X positif dari di sini, lalu X sama dengan garis Y sama dengan X, ini kan di sini ya. Ini sumbu Y-nya di sini. Kemudian titik potongnya di sini tuh kalau X-nya 2 masuk ke sini berarti 4 kali 2 8, 8 dikurangi 2 kuadrat. 8 kurangi 4. Berarti di sini Y-nya 4. Ini kalau Y-nya 4 berarti X-nya 4. Garis Y sama dengan X, berarti kita cari kalau X-nya
2 ini di sini. Nah, jadi yang dimaksud adalah sumbu X, garis ini, dan ini ya. Berarti yang di mana? Di sini. Nih, jadi yang bawah ini. Nah, berarti ada daerah 2 lagi. Di sini sama sini. Nanti kalian coba cari. Ya, berapakah luas daerah sorry, integral rangkap dari fungsi ini dengan bagian bawahnya D-nya itu bentuknya fungsinya seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nanti yang nomor 2 ini saya tuliskan di Word-nya sini ya. Nah, tapi kalian tugasnya ini ada 4. Nah, yang nomor ini nanti saya tambahkan di coretan perkuliahan hari ini. Ini menjadi contoh 4. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti saya tambahkan untuk yang ini ya, contoh keempat itu, saya tambahkan yang tadi, soal terakhir. Nah, kalian, nah, nih nanti saya tambahkan ini, lalu yang 4 tugas, mana nih? Yang ini, ya 4 soal ini untuk tugas. Gitu ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. eh Hari ini kita akhiri dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini paling tidak bisa dipahami gitu ya. Sehingga nanti eh, kalian bisa membuat tugas yang 4 itu. Yang penting adalah menentukan batasnya. Batas-batas dari D tadi ya. Kalau mengintegralkannya sih gampang. Karena biasanya fungsinya tidak terlalu sulit. Baik, itu ya. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu Asri. Sama-sama. Saya tutup ya.